Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi yang berjudul metode pengumpulan data melalui pengukuran psikologis. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Farhan Saputra. Yang kedua ada Badriah Mutmainnah. Yang ketiga ada Ignatius Okta Tricahya Franes. Yang keempat ada Imade Mahendra. Pengukuran dalam psikologi. Azwar tahun 2016 mendefinisikan ilmu dasar teori pengukuran sebagai cabang dari ilmu dasar statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar teoritik dalam pengembangan tes psikologi yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes psikologi yang dapat berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Dalam ilmu psikologi, metode pengumpulan data dibagi menjadi 4, yaitu 1 ada tes objektif, kedua ada tes kepribadian, yang ketiga ada tes proyektif, yang keempat ada baterai tes psikologi. Pembahasan berikutnya yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes yang terdiri dari item-item yang dapat dijawab dengan jalan memilih salah satu alternatif yang benar dan alternatif yang tersedia atau mengisi jawaban yang benar dengan beberapa kata atau sandi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes objektif. Yang pertama, tes benar salah atau true false. Soal-soalnya berupa pernyataan-pernyataan. Pernyataan tersebut ada yang benar dan salah. Salah satu fungsi bentuk soal benar salah adalah untuk mengukur kemampuan peserta dalam membedakan antara fakta dan pendapat. Yang kedua, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap. Dan untuk melengkapinya harus memilih satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Tes ini terdiri dari keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif atau option. Kemungkinan jawaban terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu jawaban dan beberapa pengecoh atau distributor. Jenis selanjutnya yaitu menjodohkan atau matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri dari atas satu seri jawab pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas peserta adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Yang terakhir ada tes isian atau completion test. Completion test biasa disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang diisi oleh peserta ini merupakan pengertian yang kita minta dari peserta. Slide selanjutnya ada tes kepribadian. Tes kepribadian adalah suatu alat untuk mengukur sifat dan tingkah laku manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun manfaat tes kepribadian itu sendiri, tes ini kerap digunakan oleh rekruter untuk mengetahui kecocokanmu dengan perusahaan dan posisi yang dilamar. Di luar itu, tes kepribadian juga sangat bermanfaat untuk dirimu sendiri dalam menentukan jalur karir setelah mulai kerja. Dengan mengetahui tipe kepribadianmu, kamu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dirimu. Slide selanjutnya ada jenis-jenis tes kepribadian. Yang pertama ada tes kepribadian DAP atau menggambar orang. Yang kedua ada tes kepribadian Baum atau tree test. Yang ketiga ada tes kepribadian Enneagram Personality. Yang keempat ada tes kepribadian efektivitas diri. Yang kelima ada tes kepribadian HTP atau House Tree Person. Yang keenam ada tes kepribadian EPPS. Yang ketujuh ada tes kepribadian ketelitian. Yang kedelapan ada tes kepribadian MBTI. Yang kesembilan ada tes kepribadian MAPP. Yang kesepuluh ada tes kepribadian Wartek. Pengertian tes proyektif. Tes proyeksi adalah pengungkapan aspek psikologis manusia dengan menggunakan alat proyeksi. Tes ini berdasar pada eksternalisasi aspek-aspek psikis, terutama aspek-aspek ketidaksadaran ke dalam suatu stimulasi atau rangsang yang kurang atau tidak berstruktur, yang sifatnya ambiguous.
agar dapat memancing berbagai alternatif jawaban tanpa dibatasi oleh apapun. Tes proyeksi memberikan stimuli yang artinya tidak segera jelas, yaitu beberapa hal yang berarti dia mendorong pasien untuk memproyeksikan kebutuhannya sendiri ke dalam situasi tes. Tes proyeksi kemungkinan tidak mempunyai jawaban benar atau salah. Orang yang diuji harus memberikan arti terhadap stimulus sesuai dengan kebutuhan dalamnya, kemampuan, dan pertahanannya. Berikutnya, penggolongan tes proyeksi secara garis besar dapat dipilah menjadi dua kelompok. Yang pertama, tes proyeksi verbal. Tes proyektif yang termasuk dalam golongan ini, materinya maupun reaksi subjek dan instruksinya menggunakan bahasa. Sehingga dalam tes ini dituntut suatu kemampuan bahasa. Tes yang termasuk kelompok ini antara lain, Edward Personality Preference Schedule. Tes ini adalah tes kepribadian yang mengukur tingkat individu dalam 15 kebutuhan dan motivasi umum yang ada pada diri seseorang. Tes ini merupakan tes yang hanya digunakan untuk mengetahui tipe-tipe motivasi, kebutuhan, dan kesukaan pribadi. Berikutnya adalah SATC Sentence Completion Test. Tes ini adalah suatu teknik proyeksi yang digunakan untuk mengungkap dinamika kepribadian yang dapat menampakkan diri individu dalam hubungan interpersonal dan dalam interpretasi terhadap lingkungan. Tes ini biasanya digunakan untuk orang dewasa dan bertujuan untuk mengetahui individual adjustment dan struktur kepribadian. Berikutnya, Minnesota Multiphasic Personality Inventory. Tujuannya adalah untuk mengetahui kepribadian seseorang, terutama gangguan-gangguan psikologis yang ada di dalam diri seseorang, seperti gangguan antisosial, gangguan seksual, gangguan depresi, dan sebagainya. Kegunaan dari tes ini adalah untuk menangani kasus-kasus klinis. Berikutnya, 16 Personality Factors. Alat tes PF16 digunakan untuk mengukur kemampuan mental dan juga guna menghasilkan penelitian yang lebih cermat berdasarkan kepada aspek kepribadian yang normal. Tes ini sering digunakan di berbagai bidang, seperti di bidang industri untuk rekrutmen, promosi dan training, hingga pada penelitian tentang sosial militer, hingga proses penuaan. Berikutnya adalah Study of Value. Kegunaan dari tes ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai apa yang dominan pada diri seseorang, didasarkan atas pengelompokan kepribadian dari Springer yang membagi 6 menjadi kepribadian. Yang pertama yaitu nilai ekonomis, nilai teoritis, nilai estetis, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Berikutnya, untuk kelompok 2, yaitu tes proyeksi nonverbal. Tes proyektif yang termasuk dalam golongan ini memakai bahasa hanya instruksi saja, tetapi stimulusnya bisa berupa gambar cerita, bercak tinta, atau goresan tangan. Kemampuan bahasa subjek di dalam mereaksi rangsang yang disajikan tidak dituntut. Tes jenis ini lebih luas penggunaannya karena dapat dikenakan pada hampir setiap orang. Tes yang termasuk kelompok ini antara lain, Thematic Apperception Test atau TAT, merupakan salah satu teknik mengungkap dinamika kepribadian yang termanifest dalam interpersonal relationship dan apersepsi seseorang tentang lingkungan. Secara khusus, tes ini mampu mengungkap kecenderungan-kecenderungan yang mendasari hambatan pada klien, yang seringkali tidak mau atau tidak dapat mengakui adanya gangguan dan hambatan tertentu dalam dirinya secara tidak sadar. Berikutnya adalah tes Rorschach. Tes ini merupakan tes proyeksi yang paling populer, dengan menggunakan bercak tinta untuk alat bantu mendiagnosis kepribadian secara keseluruhan. Umumnya digunakan sebagai teknik analisis bentuk, serta mengetahui kualitas organisasi dan ekspresif individu juga untuk memberikan suatu deskripsi tentang keseluruhan kepribadian seseorang yang memiliki arti klinis, bukan sebagai pemprediksi bagian-bagian dari perilaku seseorang. Berikutnya, tes grafis. Umumnya, tes grafis terdiri dari 3 buah tes, yaitu gambar orang, gambar pohon, dan gambar rumah, pohon, orang. Tes ini memberi kemungkinan tes tim menampilkan ekspresi bebas dalam bentuk gambar sesuai dengan yang ditugaskan. Yang terakhir ada tes Warteg. Ada 4 fungsi dasar menurut Warteg yang dimiliki oleh manusia dengan intensitas yang berbeda-beda. Keempat fungsi tersebut adalah emosi, imajinasi, intelektual, dan aktivitas. Keempat fungsi ini yang bisa diungkap dalam tes Warteg.
Tujuannya adalah eksplorasi kepribadian dalam istilah fungsi-fungsi dasar, yaitu emosi, imajinasi, dinamisme, kontrol, reality function yang ada pada semua orang, namun dengan intensitas dan interrelasi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada materi tes atau tes bakat. Tes bakat atau sering disebut tes bakat khusus yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan khusus pada bidang-bidang tertentu. Adapun tes materi yang digunakan yaitu DAT, Differential Aptitude Test. DAT merupakan salah satu seri tes multiple bakat yang paling banyak dipakai dalam bidang pendidikan kerja. DAT terdiri dari 8 tes. Ke-8 tes tersebut jika dikelompokkan maka akan terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu kelompok tes verbal dan kelompok tes non-verbal. Adapun ke-8 subtes tersebut ialah yang pertama ada verbal reasoning yang disingkat VR atau tes penalaran verbal. Yang kedua ada numerical ability yang disingkat NA atau kemampuan aritmatik. Yang ketiga ada abstract reasoning yang disingkat AR atau penalaran abstrak. Yang keempat ada space relation yang disingkat SR atau hubungan spasial atau ruang. Yang kelima ada mechanical reasoning yang disingkat MR atau penalaran mekanikal. Yang keenam ada clerical speed accuracy yang disingkat CSA atau kecepatan dan keakuratan clerical. Yang ketujuh ada language usage bagian 1, yang kedelapan ada language usage bagian 2. Selanjutnya ada General Aptitude Test Battery yang disingkat GATB. Tes ini digunakan untuk konseling pekerjaan di State Employment Service Office. Tes ini terdiri dari 12 subtes yang mengukur 9 jenis bakat. Lalu ada pun jenis-jenis dari tes GATB yaitu tes ruang bidang, yang kedua ada tes persamakan perkakas, yang ketiga ada tes kecekatan jemari. Selanjutnya ada FAC atau Flanagan Aptitude Classification Test. FAC ini digunakan untuk memperoleh sistem klasifikasi bakat dalam penentuan bakat dan kemampuan dasar seseorang dalam tugas-tugas tertentu. FAC sendiri terdiri dari 14 subtes, yaitu yang pertama ada inspection atau inspeksi, yang kedua ada coding atau penandaan atau pengodean, yang ketiga ada memori atau ingatan, yang keempat ada precision atau presisi dan ketepatan, yang kelima ada assembly atau merakit, yang keenam ada scales atau skala, yang ketujuh ada coordination atau koordinasi, yang kedelapan ada judgment and comprehension, yang kesembilan ada arithmetic atau berhitung, yang ke-10 ada patterns atau pola-pola, yang ke-11 components atau komponen-komponen, yang ke-12 ada tables, 13 mechanics, yang 14 ada expression. Selanjutnya ada ASVAB atau Armed Service Vocational Aptitude Battery. ASVAB dirancang untuk pelajar kelas 11 dan 12 dan pelajar sekolah menengah. Kemudian hasil dari ASVAB ini membantu untuk mengidentifikasi pelajar bagaimana kualitas potensi untuk masuk ke militer dan dapat merekomendasi tugas untuk berbagai program pelatihan kerja militer. ASVAB terdiri dari 10 subtes, yaitu pertama ada arithmetic reasoning, yang kedua ada numerical operations, yang ketiga ada paragraph comprehension, yang keempat ada word knowledge, yang kelima ada coping speed, yang keenam ada general science, yang ketujuh ada mathematics knowledge, yang kedelapan ada electronic information, yang kesembilan mechanical comprehension 1, yang ke-10 ada automotive and shop information. Selanjutnya ada SAT atau Scholastic Aptitude Test. SAT adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang keilmuan. Scholastic Aptitude Test ini terdiri dari 4 tes, yaitu tes bahasa, yang kedua ada tes angka, yang ketiga ada tes logika, yang keempat ada tes spasial atau tes gambar. Mungkin sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.